pemirsa, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai kembali pemirsa setia dari Good News Program. Iya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana, Deb? Di www.anugerah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam hidup kita, hidup ini adalah untuk menjadi berkat dan kemuliaan buat nama Tuhan. Pada episode Good News Program pada kali ini, kita akan menampilkan seorang dokter yang sangat fenomenal dan bahkan memberikan hidupnya untuk memberkati banyak orang, ya Deb ya. Dalam satu episode yang akan memberkati Anda, yaitu Rumah Sakit Apung bersama dengan Dr. Lee Darmawan. Kita akan belajar banyak sekali daripada seorang dokter yang luar biasa ini dan kita akan diberkati. Betul ya, Deb ya? Betul sekali. Nah, untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Dr. Lee Darmawan, seperti namanya, merupakan seorang yang sangat dikenal dermawan. Beliau merupakan seorang dokter dengan spesialisasi bedah, yaitu ahli bedah umum, bedah jantung, bedah toraks, dan bedah pembuluh darah. Selain itu, beliau merupakan kepala bagian bedah dari salah satu rumah sakit terkemuka di Jakarta. Namun, beliau dikenal bukan hanya prestasinya di dunia kedokteran, tetapi juga lewat rasa kemanusiaannya yang tinggi. Mendirikan Yayasan Dokter Peduli atau Dr. Share sejak tahun 2008 hingga saat ini. Dr. Lee Darmawan memberikan pelayanan medis di atas kapal motor atau dapat disebut juga rumah sakit apung. Walaupun membutuhkan banyak biaya dalam menjalankan misi ini, namun Dr. Lee memiliki impian agar Dr. Share dapat menjadi media pelayanan medis secara cuma-cuma di berbagai wilayah Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, Dr. Share bekerja atas dasar prinsip-prinsip kemanusiaan dan etika medis. Saksikan kisah Dr. Lee Darmawan dalam Good News Program. Ya, dan diare. Ya. Tapi pada saat itu belum ada dokter, belum ada obat, dan kami berasal dari keluarga miskin. Ya. Jadi pertolongan itu datangnya terlambat atau tidak ada pertolongan sama sekali. Abad 21 telah merubah kehidupan manusia. Media sudah menjadi kebutuhan premier setiap orang. Sejak pagi hingga malam hari, kita diserbu oleh berbagai media, mulai dari yang positif hingga yang berbau negatif. Media dapat memuridkan dunia dengan hal-hal yang negatif, namun dapat juga menjadi senjata yang ampuh untuk menyebarkan kabar baik. Anugerah Ministries melalui Good News Program secara konsisten menayangkan tayangan yang berkualitas, mulai dari pengajaran, kesaksian hidup inspirasional, tayangan yang cerdas namun tetap menghibur, dan tayangan-tayangan lainnya yang menyajikan nilai-nilai kekristenan. Dengan TV, mari turut ambil bagian menyebarkan kabar baik bersama Good News Program. Luar biasa pemirsa sekalian, saat ini Anda menyaksikan suatu topik yang akan memberkati Anda, yaitu Rumah Sakit Apung. Dan hadir di studio kami yaitu seorang dokter yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Lee Darmawan. Silakan, Dok.
Shalom Dr. Lee, Shalom. bagaimana kabarnya? Kabar saya baik sekali. Luar Ya, puji biasa. Tuhan. Suatu kehormatan Dr. Lee untuk Anda Ya. bisa tampil bersama dengan kami di Good News Program. Kami berdua sangat berterima kasih atas waktu dokter yang sangat luar biasa. Terima kasih atas undangan Anda kepada saya, karena inilah adalah kesempatan untuk mewartakan kabar gembira yang boleh kita beritakan kepada seluruh pemirsa. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan. Ya, Dok. dokter mau berkenalan dulu sama dokter. Pemirsa di rumah mungkin ada yang belum kenal Dr. Lee ini siapa Ya. dan keluarganya. Silakan. Ya, saya terlahir dengan nama Lee Tekbi dari orang tua, nama ayah saya Lee Guan Hui dan ibu saya Pek Leng Kiau. Kedua-duanya sudah almarhum. Saya sendiri sekarang namanya Lee Augustinus Darmawan. Saya berusia 70 tahun. Wow. Saya adalah ahli bedah dan bekerja di Rumah Sakit Husada Jakarta Pusat. Ya, luar biasa sekali. Nah, banyak orang kalau kecil ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter gitu. Tapi yang jadi dokter nggak banyak gitu. Nah, dokter apakah mulai dari kecil punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter bedah gitu? Saya dari kecil sudah bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Oke, dokter apa belum tahu tentunya ya. Ketika kecil belum tahu saya mau menjadi dokter apa. Pokoknya mau menjadi dokter aja. Ya. Ya. Nah, kenapa kok? Apakah ada sesuatu yang memicu dokter waktu itu untuk kemudian punya cita-cita setinggi langit yaitu jadi dokter? Ya, pemicunya adalah ketika saya beranjak besar, saya mengetahui mengapa adik saya pada saat berusia kurang lebih 1 tahun meninggal. Ketika adik saya meninggal, saya yang 1,5 tahun lebih tua dari adik saya itu, saya tentu tidak mengerti apa arti meninggal. Ya. Tapi ketika saya beranjak besar, saya mendengar dari ibu saya cerita tentang bagaimana keadaan pada saat itu. Ya. Adik saya itu meninggal hanya karena penyakit untuk saat sekarang penyakitnya sepele. Apa itu? Diare. Oh, diare. Ya, menceret. Ya, jadi Sekarang- dehidrasi gitu ya. Sekarang orang tidak harus meregang nyawanya karena diare Diare, itu. ya. Tapi pada saat itu belum ada dokter, belum ada obat, dan kami berasal dari keluarga miskin. Ya. Jadi pertolongan itu datangnya terlambat atau tidak ada pertolongan sama sekali. Ketika beranjak besar, saya membulatkan keinginan saya, tekad saya untuk berusaha menjadi seorang dokter agar saya bisa membantu sebagian lah dari mereka yang membutuhkan untuk diberikan terapi, untuk diberikan pelayanan agar orang-orang ini jangan sampai meninggal oleh karena penyakit. Ya. Dan kemudian akhirnya cita-cita dokter tercapai untuk jadi dokter ya waktu itu. Itu memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa beratnya Nah, bagi saya. itu tadi dok, kami dengar pada saat dokter mau kuliah kedokteran di Indonesia, sempat mengalami penolakan-penolakan. Dokter bisa ceritakan seperti apa perjuangannya waktu itu? Ketika saya berumur hampir 10 tahun, Ya. ayah saya meninggal. Wow. Dan sudah menjadi rahasia umum kalau ayah meninggal atau kepala keluarga meninggal, keluarganya terutama dari segi finansial, ekonomi, Ya. morat marit. Betul. Ibu saya sendiri sekolah hanya sampai kelas 3. Untung ayah itu tidak meninggalkan beban utang. Ibu dengan anak 7 bertekad untuk memelihara anak-anaknya ini sendiri dan memberikan pendidikan kepada anak-anak ini. Ibu bekerja apa saja yang bisa dilakukan. Mencuci pakaian, memasak, lalu anak-anaknya yang 4 termasuk saya, cicik saya yang 2 bekerja membantu orang di bagian penjahitan, Ya. ngesom pakaian, jahit lubang kancing. Koko saya bawa koran dan saya membawa kue-kue yang sudah dimasak oleh mama bawa ke lapau-lapau, itu kedai-kedai untuk dijual di sana. Tidak ada orang yang percaya bahwa saya bisa menjadi dokter. Istilah sekarangnya itu saya dibully. Kamu mau menjadi dokter, dari mana duitnya? Kita tahulah untuk sekolah kedokteran itu membutuhkan dana yang luar biasa. Ya. Betul. Untuk makan saja, apa yang bisa dimakan hari ini atau apa yang bisa dibeli dengan uang penghasilan hari ini harus sudah ditukar dengan sembako. Karena besok dengan inflasi yang ribuan persen pada saat itu,
uang yang dihasilkan hari ini belum tentu bisa kita peroleh barang yang sama di hari esok. Wow, susah banget berarti ya. Ya, Ya. saya sampai malu untuk menceritakan apa keinginan saya. Tapi keinginan itu, tekad itu tidak pernah luntur. Saya melapor ke Bapak yang di sorga. Setiap pagi saya ke gereja sebelum sekolah mulai. Ya. Misa dimulai jam 6, saya sudah hadir. Wow. Misa selesai setengah 7, langsung ke sekolah. Untungnya sekolah saat itu mulainya jam 7, bukan setengah 7 seperti sekarang di Jakarta. Iya, betul. Jadi saya setiap hari tidak pernah terlambat ke sekolah. Karena ke gereja dulu. Ke gereja dulu Iya, jam iya, 6. iya, Dan di situ saya melapor, Bapak, saya mau menjadi seorang dokter, tapi ada embel-embelnya yang sekolah di Jerman. Untuk sekolah dokter di dalam negeri orang sudah menyaksikan kesanggupan saya. Tapi saya minta kepada Bapak yang mempunyai segala-galanya, izinkanlah, jadikanlah saya seorang dokter yang sekolah di Jerman. Kok bisa Wow. ngerti tentang Jerman pada waktu itu? Dokter Jerman adalah salah satu dokter yang terbaik di dunia. I see. Ya, Ya. itulah sebabnya. Dan saya mau menjadi atau sekolah di tempat yang paling baik Wow. Dahsyat. di dunia, bukan biasa. hanya di Luar lokal. biasa. Bukan hanya jadi dokter asal dokter. Bukan, saya mau sekolah di tempat yang terbaik. Ya, Puji Tuhan. Tuhan. Silakan. Kita akan bahas nanti lagi setelah break ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena tentunya kita akan sangat diberkati melalui kesaksian hidup dari Dr. Lee Darmawan. Tetap bersama kami dalam Good News Program. Anak ini dibawa ibunya dari Somlaki dengan menggunakan kapal, ya itu perahu tradisional. Abad 21 telah merubah kehidupan manusia. Media sudah menjadi kebutuhan premier setiap orang. Sejak pagi hingga malam hari, kita diserbu oleh berbagai media, mulai dari yang positif hingga yang berbau negatif. Media dapat memuridkan dunia dengan hal-hal yang negatif, namun dapat juga menjadi senjata yang ampuh untuk menyebarkan kabar baik. Anugerah Ministries melalui Good News Program secara konsisten menayangkan tayangan yang berkualitas, mulai dari pengajaran, kesaksian hidup inspirasional, tayangan yang cerdas namun tetap menghibur, dan tayangan-tayangan lainnya yang menyajikan nilai-nilai kekristenan. Dengan visi, mari turut ambil bagian menyebarkan kabar baik bersama Good News Program. Anda sedang menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini Rumah Sakit Apung bersama dengan narasumber kita, Dr. Lee Darmawan. Nah, dokter adalah penggagas dan juga pemilik dari Rumah Sakit Apung nih, Dok. Ya, sudah ada berapa Rumah Sakit Apung yang ada di Indonesia? Boleh saya koreksi sedikit, Ya, Ibu? boleh. Penggagasnya Tuhan Yesus. bukan saya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan Rumah Sakit Apung ini bukan lagi milik saya. Ya. Sudah saya serahkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Wow. Jadi milik Puji Anda-Anda Tuhan. juga. Puji Tuhan. Jadi idenya datang di tahun 2009, tepatnya di bulan Maret, tanggal 28 Maret 2009. Ketika saya melakukan operasi dalam rangka pelayanan di Pulau K kecil. Di hari terakhir, operasi terakhir, datang seorang ibu dengan anak gadisnya, umurnya saya nggak tahu persis, 7, 8, atau 9 tahun. Mereka juga nggak tahu umur yang persisnya. Ya. Pastor mengatakan ke saya, anak ini dibawa ibunya dari Somlaki dengan menggunakan kapal, ya itu perahu tradisional di sana. Dalam perjalanan memakan waktu 3 malam 2 hari. Wow. Saya periksa anak dan saya dapati anak dengan dalam keadaan jelek, ususnya terjepit. Yang saya tahu
3 malam, 2 hari di perjalanan. Berapa hari sebelumnya ususnya mulai terjepit, saya tidak tahu. Udah sakit sekali tuh pasti. Sudah sakit sekali, itu seperti leher orang dicekek. Ya. Secara teoritis medis, 6 sampai 8 jam sejak onset, sejak peristiwanya terjadi, sejak ususnya mulai terjepit, seharusnya sudah dioperasi untuk membebaskan usus ini, atau usus ini akan mengalami kematian jaringan dan bisa berakibat fatal. Terjepit apa, Dok? Terjepit ada lubang di perutnya itu. Ini yang dinamakan hernia. Oh, Hernia femoralis incarcerata itu istilah medisnya yang tepat. Saya putuskan untuk melakukan operasi. Ya. Anak sehat, anak sembuh. Jangan bilang dokternya yang pandai. Ada suatu kuasa yang mengasihi dan melindungi anak ini. Sehingga anak ini sehat. Bukan kepandaian dokternya. Amin. Andaikan setiap Kuasa dokter, Tuhan. andaikan setiap dokter bisa berbicara seperti Amin. itu. Ya. Ya. Nah, akhirnya kemudian Akhirnya kemudian peristiwa itu berlalu demikian. Pulang ke Jakarta, dalam doa malam saya sebelum tidur, ada suara yang bertanya ke saya, maukah kau melayaniku? Saya dengar suara ini dengan jelas. Tapi saya jawab, oh no Tuhan. Saya sudah terlalu capek. Jangan saya Tuhan. Suara ini hilang untuk kemudian beberapa hari kemudian. Kembali lagi, pertanyaan sama diulang. Sampai suatu hari saya jawab, ya Tuhan, saya mau melayanimu. Dan gambar anak yang menderita itu terbayang di mata saya. Jelas Tuhan menginginkan saya datang menghampiri mereka yang berkebutuhan untuk dilayani, untuk ditolong, tapi tidak punya akses untuk itu. Bagaimana saya mengejawantahkannya, menjabarkannya dalam suatu tindakan, agar mereka-mereka yang tidak punya akses itu bisa ditolong. Pelan-pelan terkristalisasi di dalam pikiran saya, seluruh infrastruktur yang tidak ada di sana harus dibawa dari Jakarta. Seluruh infrastruktur yang dibutuhkan untuk membantu mereka harus saya angkut dari sini ke sana. Karena tidak mungkin kita menunggu waktu hingga pemerintah menyiapkan segala-galanya. Indonesia terlalu luas, terlalu banyak orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Akhirnya datanglah ide membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal. wow, dahsyat sekali, luar biasa. Dan itu ada di atas sebuah kapal seperti apa modelnya? Bahwasanya sebuah rumah sakit apung di atas kapal itu sudah barang biasa, bukan barang baru. Ya. Yes, setiap negara punya, angkatan lautnya punya rumah sakit apung. Tapi yang dimiliki oleh swasta, apalagi dalam bentuk yang demikian kecilnya, kapal kita ini 23,5 kali 6,5. 23,5 kali 6,5. Dan dari kayu. Belum pernah ada orang bikin. Ya, ya. Ya. Dan oleh karena saya sering ceritakan, dan ini tidak dipercaya orang mengatakan saya ini gila, saya dokter yang gila. Kenapa, Dok? Kenapa mereka pikir bahwa dokter adalah orang gila? Kalau melihat sejarahnya bagaimana saya mendapatkan pesan untuk membuat sebuah rumah sakit apung ini. Ini kan secara medis gila. That's right, ya. Saya mendengar suara. Ini kan halusinasi. Nah, Ya. Anda disaranin CT scan nggak? Jiwa kita tidak bisa di-scan. Atau ketemu psikiater. Itu ke satu. Saya mendengar suara. Itu halusinasi. Yang tidak didengar oleh orang lain. Betul. Ya, ke satu. Kedua, saya punya sebuah gambaran, sebuah impian yang tidak mungkin menjadi nyata. Ya. Ini suatu delusi. Sama seperti ketika seseorang mendengar suara, kamu terjun dari lantai dari atas Monas, nanti kamu akan bisa terbang karena malaikat akan mengangkatmu. Jadi menurut kedokteran, orang yang mendengar suara Tuhan adalah orang dalam tanda kutip gila.
orang Ya. gila. Mendengar suara yang tidak didengar oleh orang lain, lalu melakukan sesuatu Yang impossible. suatu hal yang delusional. Lalu orang itu melakukannya dengan keyakinan, ini kan gila. Berarti kita semua kumpulan orang-orang gila nih, Dok. Kalau sekarang gilanya berbeda. Kalau sebelum ini menjadi kenyataan dan itu bertahun-tahun Pak Daniel. Ya, bertahun-tahun orang ngeledek saya, membuli saya. Tapi ketika sekarang sudah menjadi kenyataan, orang tetap mengatakan saya gila, tapi dengan nada yang positif. Kalau sebelumnya gila harus masuk rumah sakit jiwa, sekarang gila lu imannya, dan ternyata Tuhan itu benar-benar ada dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Luar biasa sekali ya. biasa. Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, ini sesuatu yang saya rasa ini membanggakan gitu ya. Ada seorang dokter, anak Tuhan yang tidak mencintai dirinya tetapi mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia. Saya percaya dia pasti juga mencintai dirinya karena itu adalah bagian daripada perintah Tuhan Yesus. Dan ini adalah suatu tantangan buat kita untuk kita terinspirasi akan hal ini. Untuk kita tidak terus memikirkan diri kita sendiri gitu ya. Kita akan belajar lebih dalam lagi bersama dengan Dr. Lee nanti setelah break. Dan jangan kemana-mana, kita akan stay tune hanya di Good News Program. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. You hold my hand through the raging sea. You understand everything I need. Even when all hope is gone, you will make a way. You're always there when I'm weak, because you're faithful. You make me stronger. Oh Lord, I want to love you more. You're the one that I adore. Worship and honor only for you, oh Lord. I'm in awe of your love. You hold my hand through the darkest night. You are the lamb when I lose my sight. Even when all hope is gone, you will make a way. You're always there when it's bleak, because you're faithful. You make all things brighter. Oh Lord, I want to love you more. You're the one that I adore.
pemirsa, satu tayangan video klip yang luar biasa telah kita saksikan bersama-sama. Ya, sekarang waktunya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Ya, pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang tadi video klipnya baru kita saksikan? Ya, Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini. Kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Your Faithfulness, persembahan dari Debbie Katarina, saya sendiri, dan Anugerah Ministries. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kita akan kembali lagi dalam Good News Program. Karena belajar bahasa Jerman di SMA Ya. selama 2 tahun. Saya juga belajar bahasa Jerman di SMA, Dok. Di SMA Tapi juga 3 ya. namanya. Abad 21 telah merubah kehidupan manusia. Media sudah menjadi kebutuhan premier setiap orang. Sejak pagi hingga malam hari, kita diserbu oleh berbagai media, mulai dari yang positif hingga yang berbau negatif. Media dapat memuridkan dunia dengan hal-hal yang negatif, namun dapat juga menjadi senjata yang ampuh untuk menyebarkan kabar baik. Anugerah Ministries melalui Good News Program secara konsisten menayangkan tayangan yang berkualitas, mulai dari pengajaran, kesaksian hidup inspirasional, tayangan yang cerdas namun tetap menghibur, dan tayangan-tayangan lainnya yang menyajikan nilai-nilai kekristenan. Dengan TV, mari turut ambil bagian menyebarkan kabar baik bersama Good News Program. Rumah Sakit Apung hanya di Good News Program. Langsung kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Lee Darmawan. Nah, dokter, pelayanannya luar biasa sekali nih dengan Rumah Sakit Apungnya ya. Dan kalau kami pelajari ternyata dokter itu berhasil sekolah di Jerman selama 10 tahun nih ya. Dan waktu lulus hampir 20 tahun. Oh, Wow. hampir 20 tahun. Saya Wow. bermukim di sana, ya. Dan lulus dengan mengantongi 4 gelar. Iya. Ahli bedah apa aja, Dok? Coba sebutkan. Saya bedah toraks, bedah jantung, bedah pembuluh darah, dan bedah umum. Wow. Pernah berpikir nggak, Dok, dulu pada waktu ke Jerman pertama kali tahun berapa? Saya ke Jerman berangkat dari sini bulan April 1967. Saya belum lahir. Saya juga Waktu belum. itu single, masih single atau udah Masih megang? single. Masih Ya. single. Terus kemudian Bawa waktu 2 koper ke sana. merek kopernya inget nggak? Merek kopernya waktu itu koper dari kulit. Waktu itu enggak ada merek. Oh, nggak ada koper nggak ada merek. merek-merek. Buat sendiri. Oh, Enggak buat sendiri. kayak di Maksudnya film beli- zaman-zaman ya, dulu tapi itu koper kotak kulit. ya, dokter ya? Ya, agak lebih modern lah. Karena Oke. itu sudah dari kulit. Sebelumnya Wow. itu dari kaleng kan. Wow, oke. Nah, pada waktu sampai di Jerman, apa yang terlintas dalam pikiran dokter pertama kali? Yang terlintas di pikiran saya, pergi dengan satu tujuan, harus berhasil atau tidak kembali. Wow. Masih bisa mencium bau Jerman hari pertama itu nggak? Waktu datang ke sana, saya merasa luar biasa anehnya. Anehnya apa? Saat saya dikasih makan roti kecil yang bulat itu ya, Brötchen namanya. Luarnya keras, garing, di dalamnya empuk, lembek. Saya bilang ini roti sudah basi, ini sudah begitu lamanya. Padahal itu delikates. Oh. Makanan enak di sana. Sekarang saya merindukan Brötchen itu. Waktu itu saya enggak bisa menikmatinya. Yang saya miss waktu itu adalah nasi. Waktu tahun 60 Sama rendang ya? sama Orang rendang, Padang sama ya? cabai, sama di tahun 1967 ketika saya sampai di sana, orang Asia yang ada di Jerman Barat saat itu, saya di Berlin Barat, masih sangat sedikit. Mau cari makanan Asia
susahnya luar biasa. I see. Ya. Jadi ada homesicknya. Oh. Tapi ya tekad sudah jelas ke sana untuk berhasil. Bahasa Jerman tuh bahasa yang sangat sukar untuk dipelajari. Nah, waktu itu dokter sudah fasih bahasa Jerman kah atau belum? Tidak sama sekali. Nul pudul. Nol sama sekali ya tidak, tapi waktu Ich itu liebe dich. Ich liebe dich, Guten Morgen, Guten Auf Morgen. Wiedersehen itu sudah tahu. Karena belajar bahasa Jerman di SMA Ya. selama 2 tahun. Saya juga belajar bahasa Jerman di SMA, Dok. Di SMA Tapi juga 3 ya. namanya. Oke, nah ternyata dokter juga berjumpa dengan istri dokter di Jerman. Iya. Dan Iya. kemudian pada saat dokter memutuskan untuk kembali ke Indonesia, ini sudah Iya. menikah dan sudah punya anak ya. Sudah punya anak 2. Nah, Makanya wow. saya tekankan tadi, saya berangkat dengan 2 koper ke sana, pulang dengan 2 anak kemari. ini seperti ini loh, Yakub. Ya kan? Karena dia membawa 2 tongkat, Iya. membawa 1 tongkat dan kembali dengan membawa 2 pasukan. Iya. Nah, tapi kan begini dok, saya ingin bertanya, bukankah hidup di Jerman itu sudah nyaman? Kalau betul. bicara tentang kepastian hidup, jaminan, pasti di Betul. Jerman lebih enak menjadi Sosisnya dokter aja pasti di lebih sana. enak. Oh iya, Wurst itu yang paling enak di Ya kan? dunia adanya di Jerman Nah, itu. itu. Ya. Nah, Ya. kenapa kok dokter sampai memilih untuk pulang kembali ke Indonesia? Kalau saya tetap di sana, saya adalah satu dari sekian ratus ribu dokter yang mengabdi untuk kemanusiaan di Jerman. Kemanusiaan di sana dan kemanusiaan di sini sama-sama manusia yang kita Betul. layani. Apakah Ya. di Jerman dokter udah nggak punya posisi atau udah nggak punya pekerjaan, maaf nih dok, sehingga harus Sebaliknya. pulang? Gimana? Sebaliknya, saya punya karier universiter yang baik di sana. Bisa ceritakan? Saya berasal dari sebuah university hospital di Köln, salah satu yang tertua. Sudah 600-an tahun usia sekolah itu. Jadi dan saya masuk dalam staff. Jadi Wow. kedudukan akademi saya sangat baik di sana. Iya, Ya. Tapi untuk melayani saudara-saudara kita yang lebih membutuhkannya, manusia sama-sama manusia. Ya. Satu dari sekian ratus ribu untuk melayani 80 waktu itu di Jerman Barat 60-an juta, 62,5 juta. Ya. Sama kembali kemari satu dari lebih sedikit dokter melayani 200-an juta rakyat, di mana ratusan juta, mungkin 100-an juta yang miskin di kita, itu tentu perbedaannya sangat besar. Ya. Lagi pula saya salah satu idola saya itu adalah Mother Teresa. Dan Mother Teresa itu pernah berkata bahwa orang-orang miskin itu adalah Yesus-Yesus yang lagi menyamar. Wow. Ya, dan untuk saya, mereka-mereka yang berada di daerah terpencil seperti anak yang ususnya terjepit tadi, yang tidak punya akses untuk mendapatkan pertolongan medis, itu adalah sosok Yesus yang menyamar jadi anak-anak itu. Dan dari kita ditunggu kesediaan untuk melayani Tuhan Yesus. Karena barang apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya bagiku. Yes. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai saudaranya yang paling hina. Wow, bagaimana dengan pemirsa sekalian? Dr. Lee mempunyai suatu kesimpulan, nolong orang miskin sama dengan itu adalah Tuhan Yesus yang perlu ditolong gitu ya. Sama seperti apa yang sudah firman Tuhan katakan. Nah, di layar televisi Anda dan nomor telepon yang dapat Anda hubungi. Saya tahu memang benar dalam kehidupan ada banyak masalah. Mungkin Anda pun juga berkata, bagaimana saya nolong orang, saya sendiri punya masalah gitu. Nah, oleh karena yang satu ini, apabila Anda punya masalah, hubungi kami sekarang juga. Anda bisa hubungi kami lewat telepon, lewat email, lewat SMS, hubungi kami sekarang juga. Akan ada teman-teman yang akan membantu Anda berdoa buat Anda. Sehingga Anda tidak merasa sendirian, Anda tahu bahwa firman Tuhan berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Jangan kemana-mana, kita akan belajar lebih dalam lagi bersama dengan Dr. Lee Darmawan. Hanya di Good News Program. Rapuh ini sudah menjadi sebuah kapal yang luar biasa. Betul. Ketika kapal ini kami beli, kapal ini kosong melompong sama sekali.
Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Anugerah Ministries merupakan organisasi nirlaba yang mulai beroperasi sejak 17 September 2005. Pada dekade pertama, yayasan ini memfokuskan pelayanan melalui 3 pilar, yaitu media, compassion kepada orang-orang miskin, dan outreach berupa pelayanan pemberitaan firman Tuhan kepada gereja-gereja interdenominasi. Memasuki dekade kedua, Anugerah Ministries mulai mengembangkan pilar keempat, yaitu Anugerah Network, yang berfungsi sebagai hub yang menghubungkan antara donatur dengan orang-orang yang membutuhkan, baik secara pribadi maupun CSR dari perusahaan. Memberikan beasiswa kepada orang-orang miskin, mempertajam naluri kewirausahaan, dan menciptakan kesempatan usaha bagi golongan kecil menengah. Kami yakin dengan program berkesinambungan dan sistematis, maka mata rantai kemiskinan pun dapat dipatahkan, sehingga setiap orang akan memiliki kesempatan hidup secara optimal. Waktunya untuk tidak tinggal diam. Bersama dengan kami, ciptakan perubahan. Anugerah Network, Connecting Beyond. Ya, masih bersama dengan kami dalam Good News program. Ada seorang dokter yang luar biasa. Banyakan dokter itu susah untuk ditemui, pemirsa sekalian ya. Pertama kali saya bertemu dengan Dokter Lee ini, dia lagi pakai seragamnya untuk mau operasi orang, gitu ya. Dan dia seluangin waktu buat saya, nggak lama, 30 menit, tapi itu berkesan sekali buat saya secara pribadi. Dan saya dapat merasakan bagaimana firman Tuhan itu nyata, terjelma dalam kehidupannya gitu ya. Dan hari ini kita menampilkan Dokter Lee di Good News program. Terima kasih dokter. Nah, kembali kepada topik kita hari ini dokter. Dokter Lee, yaitu Rumah Sakit Apung. Sekarang Rumah Sakit Apung ini sudah ada berapa kapal yang tim dokter ini punya? Jadi kalau dari jumlah kapal, sekarang kita sudah punya 3 kapal. 3. Wow. Yang 2 sudah berfungsi, yang 1 sekarang ada berlayar di Papua. Yang kedua sekarang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Sintang. Ya. Ya. Dan yang ketiga sedang dirombak untuk menjadi sebuah rumah sakit di Balikpapan. Oke, Wow. yang pertama ini yang kapal kayu ini, Kapal kayu. 23 kali 6,5 meter. 23,5 kali 6,5 meter. Ya, ini kapal kayu buatan dari mana nih? Dari Ulukamba. Ulukamba. Dari Sulawesi. Makassar sana. Dari ya. Makassar. Ya. Nah, ini boleh tahu nggak nilai daripada eksterior kapal dan mesin-mesinnya sebelum alat bedah ini kira-kira berapa? Saya beli murah sekali, itu kapal bekas. Orangnya tahu bahwa ini kapal mau dijadikan sebuah rumah sakit untuk tujuan sosial. Kapal yang kira-kira 1 M harganya dijual di Lego ke saya dengan harga 550 juta. Wow, jadi diskon 50%. Iya, kurang lebih Ya. begitulah. Nah, kemudian interior dalamnya sekarang. Wah, itu- Peralatan medisnya ini sangat mahal saya pasti karena satu pisau bedah bisa 50 juta harganya kan. Nah, ini bisa kita belajar dari dokter nggak? Kira-kira nilai daripada alat-alat kedokteran yang dimasukkan di sana dan plus AC, mesin dan yang lain-lain. Jadi Berapa nih? saya mau menceritakan bagaimana kapal yang rapuh ini sudah menjadi sebuah kapal yang luar biasa. Betul. Ketika kapal ini kami beli, kapal ini kosong melompong sama sekali. Ya. Termasuk mesinnya adalah mesin truk, bukan mesin kapal. Wow. Oh. Ya, dan itu ketika datang, yang pertama saya lakukan sebagai orang yang buta huruf tentang kapal Perkapalan, sama ya. sekali, yang saya ingat adalah tulang rusuk manusia. Oleh karena itu, saya tambah tulang-tulang rusuknya kapal ini. Jadi ilmu kedokteran diterapkan kepada Diterapkan kapal. kapal. Ya, ya. Amazing. Jadi kapal yang 23,5 meter ini saya tambahkan
40 sebelah kanan, 40 sebelah kiri tulang rusuknya. Wow. Supaya dia kuat. Itu pertama. Ya. Yang kedua, lalu dilaminating, dikasih fiber di Ya. luarnya 4 lapis. Wow. Lalu segala macam kebutuhan peralatan medis dibikin. Tadinya Pak Daniel, Bu Debbie, apa yang menjadi pemikiran saya itu adalah saya beli kapal, saya nggak tahu tentang draft, tentang ini, tentang itu, saya nggak tahu. Yang saya tahu dalam pandangan saya, sebuah kapal 20 kali 7 meter. Ya. Lalu di atasnya saya bangun bangunan 2 tingkat Ya. yang akan dijadikan rumah sakit. Ternyata Tuhan berbicara lain. Hmm. Kapal ini draftnya sangat tinggi, 4,4 meter. Ya. Dan yang tukang rombak kapal ini mengatakan kita bikin di dalam lambungnya rumah sakit. Dan ini cocok, cukup untuk bikin dua tingkat. I see. Ada kamar bedahnya, ada ruang rongsennya, ada laboratorium, Wow. ada USG, ada EKG, Wow. ada tempat untuk merawat 8 orang pasien. Bisa untuk 8 orang. Wow. Bisa untuk wow. 8 orang. Luar biasa. Jadi benar-benar sebuah rumah sakit dengan kualitas dan peralatan yang sama seperti di daratan dengan kualitas yang sama, cuma jumlahnya sedikit, satu-satu. Nah, di sini lagi kita melihat betapa rencana Tuhan itu baik bagi kita. Yang penting bagi kita adalah obey Him. Ya. Patuh kepada Dia. Ya. Dia kasihkan kapal, saya merencanakan 2 tingkat. Bayangkan kalau saya operasi di sini begini, Terlalu ini ya. Oke. Goyang nanti. terlalu goyang. Oh, tapi Dibandingkan karena di kalau lambungnya, saya ya. operasi di dalam lambung kapal, goyang. Goyangannya nggak terlalu kencang. Iya, Betul. karena semakin tinggi semakin bergoyang lagi. Itu ke satu. Kedua, Iya. kapal jadi tidak stabil kalau dibikin 2 tingkat. Betul, Iya, betul. iya. Dan saya lupa juga jurumudinya Iya. mau lihat apa di depannya rumah sakit. Iya, iya. Dan akhirnya kapal ini selesai. Akhirnya nilai investasinya berapa nih? Wah, saya enggak bisa hitung lagi itu berapa M. Oke, 2M sampai? Oh, lebih. Lebih dari 2M. Wow, luar biasa Coba bayangkan sekali. satu kamar bedah itu berapa itu? Wow. Sampai 10 miliar? 10 barangkali kapal itu tidak ada saat itu. Wow. 3-4 M barangkali ada. Wow, itu bagi orang kaya itu sebuah mobil yang mungkin nggak baru lagi. Gitu ya. Ini prosesnya bertahun. Tapi Ya. di tangan seorang dokter, ini bisa menyelamatkan begitu banyak nyawa. Sedangkan di tangan orang kaya mungkin bisa jadi mobil second hand. Saya menjual 1 rumah. Kami punya Wow. 2 rumah. Yang 1 saya jual untuk membeli kapal. Lalu setiap bulan penghasilan saya masuk untuk merenovasi kapal Wow. itu. Wow. Dan itu beberapa tahun lamanya. Karena kalau saat itu saya bertanya, apakah Anda mau membantu saya? Lu gila jawabannya. Iya, 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 iya. Lama-lama saya percaya kalau saya ini benar-benar gila. Jadi, oke. Jadi sekarang Anda percaya bahwa Anda gila? Saya gila kepada Tuhan. Iya, iya, iya. Gitu. Dokter, sudah berapa banyak pasien yang pernah Wah, sudah dibantu ribuan. oleh- Sudah ribuan. Saya enggak punya statistiknya lagi di kepala. Dan juga saya enggak merencanakan lagi kapal ini berangkatnya kemana, kapan, dan tanggal berapa atau bagaimana. Karena itu anak-anak, semuanya anak-anak saya. Karena mereka panggil saya papi. Anggota kami sudah ada kira-kira 250 orang. Wow. 250 orang dokter. Bukan yang siap hanya untuk dokter. mengabdi. Bukan hanya dokter. Sebagai ahli bedah, saya operasi dengan tangan kanan. Tapi apakah saya tidak membutuhkan tangan kiri? Dan kalau saya bekerja dengan dua tangan, apakah saya tidak membutuhkan kaki? Itulah yang membuat kita menjadi manusia yang seutuhnya. Wow. Jadi ada juru masaknya, ada juru rawatnya, macam-macam. Juru ya? masak sebetulnya tidak ada, tapi kami bergantian lah. Oh. yang jadi Gantian juru masak. Ya. Iya, iya, iya. Tapi pokoknya kalau makan di kapal semuanya enak. Wow, puji Iya, iya. Tuhan. Wow, wow. Dan dokter, itu Iya. semua pasien yang ditangani di kapal itu pro bono ya? Mereka tidak Pro bono. bayar. Pro bono. Amazing, man. Puji Tuhan. Dokter, you are amazing. Itu thumbs You up. and your team, yes. Luar biasa. Nah pemirsa, sebelum kita jeda sejenak, ada sebuah doa yang sudah dijawab oleh Tuhan ya. Dan ibu ini mengirimkan kembali SMS untuk memberikan praise report. Puji Tuhan, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya pernah meminta dukungan untuk suami saya yang sakit ginjal. Tuhan luar biasa menyembuhkan orang sakit yang berharap kepadanya.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Rupanya suami dari ibu ini telah disembuhkan oleh Tuhan. Nah pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa ataupun konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama dengan kami pemirsa, hanya di Good News Program. Seperti yang Dokter Lee katakan, maka kita sepertinya bahkan menolong Tuhan Yesus. Jadi dengan cara itulah caranya kita menjadi alat yang dapat Tuhan pakai. Masih bersama kami dalam Good News Program dalam episode Rumah Sakit Apung. Kembali kepada narasumber kita, Dr. Lee Darmawan. Ya. Nah dokter, jadi sekarang sudah hampir 3 kapal nih ya untuk Rumah Sakit Apungnya. hampir, Dan ya. Tuhan menambahkan kepercayaan yang baru. Ada Flying Doctor sekarang. Nah, Wow. dokter bisa ceritakan apa ini Flying Doctors? Jadi Flying Doctors adalah satu tool bagi kami untuk menjangkau saudara-saudara kita yang berada di tengah-tengah hutan di atas pegunungan. Kami mulai di Papua, tidak tertutup kemungkinan kami juga akan melakukannya nanti di Kalimantan. Jadi peristiwanya berawal tatkala kami di tahun 2014 melakukan pelayanan di Kabupaten Tambrau. Ada pasien-pasien yang muncul jam 5, jam 6 sore. Saya terus terang jengkel. Ya, saya bilang, Bapak, Ibu kok datangnya sore, sedangkan kami mengharap kedatangan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ini di pagi hari. Ya. Kalau Anda datang jam 5, jam 6 sore, saya melakukan pembedahan sampai jam berapa? Saya akan operasi sampai jam 2, jam 3, lalu istirahat sebentar, jam 8 sudah mulai pekerjaan rutin berikutnya. Penterjemah kami mengatakan ke saya, dokter, mereka ini turun gunung mulai subuh untuk datang ke pesisir, ke pantai, Ya. untuk mencapai kapal kita. Dari jengkel, dari marah, hati saya luluh. Saya bilang kalau mereka tidak bisa atau membutuhkan waktu yang belasan jam untuk datang mencapai tempat kita berlabuh, kita harus menghampiri mereka. Dalam rapat evaluasi, saya cuma mengatakan kita harus menjangkau mereka tanpa mengetahui bagaimana caranya. Iya, betul. 2 hari kemudian datang 6 orang pilot pesawat atau perusahaan swasta ke kami mengatakan, dokter bolehkah kami ikut bergabung dengan dokter? Wow. Kami memang bukan dokter, kami pilot, tapi yang sudah menerbangi seluruh pelosok Papua, ada yang 11 tahun dan yang paling lama 19 tahun. Wow. Kami akan memberikan tempat bagi dokter secara cuma-cuma 1 bulan 1 kali, sekian ratus kilogram. Itu semuanya ditimbang, karena Ya, pesawat ini kecil-kecil. betul, betul. Ya. Kami mulai menjajaki kerjasama dengan orang-orang di sana, lalu kami mulai terbang ya ke Pegunungan Tengah di Papua, Wow. ke Kabupaten Intan Jaya. Itu banyak sekali orang-orang di sana yang pada ketinggian 2.500-an meter di atas permukaan laut itu nggak punya pakaian sama sekali. Dan mereka, kita kedinginan, mereka nggak punya selembar benang pun yang lengket di tubuhnya. Lalu bagaimana mereka membuat diri mereka menjadi hangat? Mereka tidur di Honai. Honai itu rumah kecil yang dibikin dari papan, tingginya kurang lebih 2 meter, tidak ada ventilasi, lalu di tengahnya mereka pasang perapian. Mereka bikin api masih seperti Zaman batu. zaman batu, jadi digosok-gosok begitu, lalu nanti ditiup, lalu keluar apinya, lalu mulailah. Ini di Indonesia nih ya? Ini di Indonesia, Bukan di Papua. Kilimanjaro, bukan? Bukan di Kilimanjaro, ya. Ya. Lalu perapiannya itu mengeluarkan panas kan, mereka tidur di situ, mereka Wow. masak di situ. Yang mereka masak itu adalah keladi hutan yang mereka lemparkan ke tengah abu perapiannya itu, lalu mereka gosok di
digosok dengan tangannya, Wow, lalu mereka makan. wow, wow. Itu adalah cara hidup mereka di sana. Wow. Sudah ada berapa kali penerbangan, Dok, yang dilakukan? Oh, saya enggak tahu sejak tahun 2014, 2015 itu sudah berapa belas kali penerbangan Minimal yang kami kalau lakukan. 1 bulan 1 kali berarti ada 12 kali penerbangan setiap bulan. Ya, kurang lebih sebegitulah. I see. Ya. Berarti sudah ada hampir 24 kali penerbangan. Kami tidak terbang dengan teman-teman yang menawarkan jasanya tadi, Ya. karena apa yang mereka perkirakan ternyata belum menjadi kenyataan karena surat izin untuk Operasional. belum keluar, tapi sekarang sudah keluar dan mereka datang lagi ke kami Wow. mengatakan kami setia pada janji kami tetap akan menerbangkan tim Dr. Share ke gunung-gunung di Wow. Papua. Wow, Puji puji Tuhan, Tuhan. puji Ya, Tuhan. puji Tuhan. Ini suatu inspirasi sekali, Dokter. Ya. Nah, mungkin Dokter bisa ngomong sama pemirsa. Ya. Hal-hal apa yang dari Dokter Share ini harapkan untuk pemirsa mengerti gitu tentang perjuangan, tentang apa yang Dokter bersama dengan tim Dokter Share lakukan ini? Ya, kami sangat berharap agar semua pemirsa ikut merasakan dan ikut andil di dalam pelayanan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang berada ribuan kilometer dari Jakarta, yang orang-orangnya belum pernah saya lihat, belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, tapi kami merasakan penderitaan mereka. Ini adalah sebuah proyek, adalah sebuah program dari Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita semuanya bisa ikut berpartisipasi di dalamnya, karena ini dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan kalau misalnya pemirsa sekalian ingin mengetahui lebih lagi, ada website yang bisa dikunjungi, yaitu www.drshare.org. Oke, puji Tuhan. Dokter, terima kasih sekali. Nah, Kami terima sangat kasih, diberkati. Dokter. Very Amin. inspirational. Yes, Kami sangat yes. berterima kasih sudah mampir di Good News Program. Semoga nanti suatu kali Good News Program akan bisa berkolaborasi dengan Dr. Share. Ya. Saya sangat Mungkin kami mengharapkan ikut di rumah sakit apungnya, atau mungkin kami akan ikut terbang bersama dengan Dr. Share untuk pergi karena banyak sekali pemirsa Good News yang ada di pelosok-pelosok, dan tentunya kami mengerti mereka sangat memerlukan dokter untuk ada di sana. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan secara cepat. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah semikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bagaimana caranya kita bisa melihat Tuhan? Tuhan adalah roh, dan tentunya Tuhan tidak dengan gampang demikian saja disaksikan oleh manusia. Tuhan itu kudus, ya, dan manusia adalah hidup dalam tubuh yang fana, yang sudah jatuh dalam dosa. Tentunya kita nggak bisa saya sendiri melihat Tuhan. Tetapi rupanya Tuhan memberikan suatu metode yang jauh lebih mudah. Bagaimana caranya kita melihat Tuhan dalam tanda kutip, ya. Pada waktu Anda menolong orang lain, tahukah Anda, di mata orang itu Anda akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Pada waktu kita menolong orang yang susah, seperti tadi yang Dr. Lee katakan, maka kita sepertinya bahkan menolong Tuhan Yesus. Jadi dengan cara itulah caranya kita menjadi alat yang dapat Tuhan pakai. Saya mendorong hati Anda untuk bersama-sama lebih peduli. Saya tahu dalam kehidupan kita punya banyak kebutuhan hidup dan bahkan punya keinginan. Mungkin Anda berkata, Pak Daniel, saya punya banyak masalah. Saya tahu, tetapi tahukah Anda waktunya untuk kita diam sejenak, kemudian berkata, Tuhan, aku tahu aku punya masalah, tetapi aku akan memilih untuk tidak tergerus oleh masalah ini, dan aku akan mulai memandang apa yang menjadi kehendak dan rencanamu. Aku akan berdoa dan bertanya kepadamu, Tuhan, apakah yang aku dapat lakukan di dalam semua keterbatasan yang aku punya, atau kapasitas yang aku punya, untuk aku dapat menjadi berkat, menjadi alatmu untuk mempermuliakan namamu. Saya tantang Anda pemirsa sekalian, siapapun Anda, mungkin Anda orang kaya, mungkin Anda orang terpelajar, mungkin Anda nggak pernah sekolah, mungkin Anda orang yang biasa-biasa, siapapun Anda. Waktunya sekarang untuk kita peduli bersama-sama. Ada banyak orang yang perlu pertolongan kita. Dan saya percaya, sedikit yang Anda dapat lakukan, ini akan sangat berguna bagi siapapun yang menolong, bagi siapapun yang tertolong,
dalam hal dan model apapun juga. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan saya yakin waktu itu Anda akan menjadi suatu perwakilan kerajaan surga yang real, yang tidak hanya membawa Alkitab saja, tidak hanya membawa kata-kata manis saja, tetapi Anda membawa realita daripada kehidupan, dan ini akan berdampak luas bagi umat manusia, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Anda tertantang dengan hal ini? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk bersama-sama untuk setiap pemirsa Good News Program yang terpanggil karena mereka terinspirasi untuk acara hari ini, Tuhan. Tolong mereka berbicara kepada hati mereka, Tuhan. Setiap orang, untuk mereka boleh mengerti apa yang menjadi panggilan-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa dan kasih Tuhan terpancarkan pada kehidupan Anda saat ini sampai dengan selama-lamanya. Sehingga Anda pun akan menjadi perwakilan kerajaan surga dengan begitu nyata membawa realita kebaikan Tuhan. Kasih Kristus terpancarkan daripada kehidupan Anda kepada siapapun, warna kulit apapun, suku bangsa apapun. Anda akan tolong dengan luar biasa. Terima berkat yang melimpah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Anda, membuat kapasitas Anda lebar, Anda naik dan tidak akan turun, dan kasih kesetiaan daripada Bapa menyelimuti Anda. Terima pemirsa sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya pemirsa sudah tersentuh hatinya ya, dan sudah diberkati sama seperti Luar kami biasa sekali, ya. diberkati Oke, dan puji sangat Tuhan. terinspirasi. Pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Ya. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrota. Jangan lupa untuk sekali lagi cek di website kami, yaitu di www.anugrah.net, dan jangan lupa untuk juga subscribe di YouTube channel kami. Terima kasih pemirsa sekalian, Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati.